Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Susanto akan menjelaskan pengantar tentang fabrikasi digital. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat. Ada 3 hal di dalam pengertian kaitannya antara digital dan arsitektur atau komputasi. Pertama tentang apa itu digital arsitektur, kemudian computational design dan digital fabrication. Jadi itu tahapan yang nanti akan coba saya sampaikan di sini. Ya, yang pertama adalah tentang digital arsitektur. Apa itu digital arsitektur? Jadi digital arsitektur di sini ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan apa yang dikerjakan dan apa yang menjadi produknya atau bendanya. Jadi kalau digital ya merupakan sebuah proses komputasi ya yang merupakan suatu computer rational machine 0 and 1 binary. Jadi sebuah metode gitu ya, metode berpikir ya, yang digunakan oleh komputer. Sedangkan arsitektur adalah sebuah kegiatan ya merancang, membuat visualisasi gitu ya, kemudian mewujudkan ide dan juga bagaimana proses yang terjadi dalam sebuah arsitektur. Nah, produk dari digital atau wujud dari digital adalah bisa berupa software, bisa sebuah juga alat fisik seperti komputer, printer dan seterusnya. Sedangkan wujud dari arsitektur adalah bisa berupa gambar, bisa presentasi atau model 3-dimensional dan seterusnya. Jadi ya sampai sementara gitu ya, yang ini adalah yang paling banyak dipahami oleh orang umum bahwa kemampuannya hanya sebatas sebagai untuk menggambar, merendering dan membuat animasi. Padahal itu sebenarnya lebih dari itu kemampuan peran komputer di dalam arsitektur. Kemudian apa gitu ya peran yang lain yang bisa didukung oleh komputasi dalam hal ini untuk arsitektur, misalnya penemuan bentuk gitu ya dengan cara-cara tertentu, misalnya dengan pendekatan komputasi tadi, dengan algoritma gitu ya, kemudian dengan parametrik misalnya, dengan fungsi-fungsi tertentu, sehingga kemampuan dari komputer itu bisa dioptimalkan untuk menghasilkan sebuah rancangan atau gagasan yang lebih baik atau memberi alternatif yang lebih banyak lagi sebuah gagasan. Kemudian secara garis besar ya, ini cara paling mudah ya kalau kita mencoba mengkelompokkan tentang peran dari digital tersebut atau komputer itu ya dalam arsitektur, misalnya dia tentang fungsinya sebagai alat visualisasi gitu ya, kemudian ada fungsi sebagai alat analisis lingkungan ya, tentang energi dan seterusnya, atau tentang menganalisis tentang perilaku ya. Nah, dalam hal ini yang kita jelaskan adalah tentang bagaimana nanti kaitannya dengan digital fabrication. Jadi dalam hal ini peran yang bisa dilakukan atau kelompok yang menjadi bagian dari digital fabrication adalah algorithmic modeling dan polygon based modeling. Jadi 2 hal ini yang nanti bisa menjadi dasar ya ketika kita akan membuat sebuah objek atau benda tertentu ya, dengan menggunakan peran dari algoritmik dan polygon based ini.
Oke, jadi kalau tadi adalah berdasarkan kelompoknya, dengan ini adalah berdasarkan ini eh, perkembangan lebih lanjut ya. Kalau tadi hanya sebatas sebagai visual, sebagai apa gitu ya. Ini kalau lebih perkembangan lebih yang terbaru lagi di sini bahwa pengelompokan itu eh, apa namanya tidak bersifat mutlak gitu ya. Bahwa misalnya di sini eh, aplikasi atau software Rhino dia bisa menjadi sebuah alat untuk conceptual modeling, bisa juga dia sebagai parametric modeling gitu ya. Kita perlu komputer tadi eh, dia punya aturan gitu ya, punya aturan ketentuan tadi, contohnya tadi, bagaimana kita mengurutkannya dan seterusnya ya. Dia memberi banyak solusi dalam hal ini untuk eh, tadi contoh ya, benda banyak itu kan cukup kompleks bagaimana dia memetakannya ya. Kemudian dia sesuatu yang terukur ya, kuantitatif bukan sesuatu yang uh, kualitatif ya. Jadi dia bisa memetakan hal-hal yang benda-benda yang beraneka ragam sifatnya ya kita atur sedemikian rupa gitu ya dengan analisis tadi. Kemudian dia juga menawarkan solusi ya untuk menghasilkan prototipe, membuat uh, benda-benda tertentu ya dengan lebih cepat ya dan dengan jumlah yang banyak. Ya, itu saja secara matematis dia menjadi suatu langkah yang tepat ya karena dia mempunyai aturan, tetapi itu belum tentu solusi, tapi dia pasti memberikan alternatif pilihan yang beragam gitu ya. Nah kemudian di dalam membuat geometri tersebut ada beberapa pilihan gitu ya, mulai dari yang paling sederhana ya metodenya CAD sampai dengan ada NURBS itu universal uniform rational basis spline, ada MESIS, curve linear, parametric and generative design, algoritmik sampai dengan morphogenesis ya. Jadi kalau CAD itu sebenarnya sebatas dia memperbanyak dengan array menggunakan sumbu-sumbu X, Y, dan Z gitu ya. Sedangkan morphogenesis dia lebih advance, jadi di mana dia mengasih perkembangan evolusioner bentuk dalam suatu organisme gitu ya. Kemudian apa namanya coba dipahami bagaimana dia sistem itu berkembang, kemudian geometri-geometri itu kita susun ya berdasarkan bagaimana pola perilaku interaksi yang terjadi pada apa namanya organisme itu gitu ya. Jadi sehingga kalau kita lihat nih ya dari 7 ini yang paling awal CAD sampai dengan morphogenesis kelihatan sekali ya, bagaimana yang satu terlihat lebih jelas bentuk fisiknya gitu ya, geometrinya, yang ini bentuknya lebih organik ya, karena dia memang mendekati pendekatan suatu organisme tertentu. Oke, kemudian ini prosesnya generatif desain ya pada umumnya penggunaan komputasi ini dia memberikan alternatif bentuk gitu ya. Ini contoh ya, kalau yang paling atas itu ya, garis yang paling atas, yang paling tengah dan paling bawah. Jadi kalau rangka dia memberi alternatif rangka seperti apa gitu ya. Kalau yang atas kalau ingin diisi dari beberapa bagian gitu ya, setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya atau penuh. Kemudian kalau yang tengah ini hanya bagian tengah yang diisi, akan menampilkan banyak beberapa pilihan. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari computational design ya dalam memberikan alternatif bentuk ya dalam arsitektur gitu ya. Kemudian juga ini contoh kasus sebuah denah gitu ya, di mana dalam sebuah denah ini bisa memiliki banyak pilihan layout ruang ya. Dari sebuah bentuk denah bisa menghasilkan kurang lebih ini adalah 60 layout ruang gitu. Ini adalah satu kemampuan komputasi desain ya dalam menyelesaikan masalah arsitektural. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan ke tentang digital fabrication. Jadi
arsitektur itu adalah sebuah kegiatan yang merancang, designing, dan membuat making. Nah, digital fabrication adalah sebagai penerjemah ya, mulai dari desain tadi atau drawing tadi menjadi sebuah bangunan ya. Nah, itulah jadi sebenarnya peran dari digital fabrication di dalam arsitektur. Jadi apa yang kita buat dengan tools atau metode komutasi tadi gitu ya, bisa kita wujudkan dengan menggunakan atau dengan metode digital fabrication tersebut. Oke, jadi secara umum prosesnya seperti ini, seperti halnya di dalam proses industri ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, digital fabrication sendiri adalah sebuah proses tersendiri ya, di mana proses pembuatannya, ya, pemodelannya di sini ya, itu menjadi bagian itu sendiri gitu ya. Jadi dalam hal ini dia diwakili dengan metode CAD ya. Jadi ada beberapa metode, kemudian dari metode CAD itu ditranslasikan lagi ya ke dalam convert supaya bisa dibaca oleh mesin gitu ya. Dalam hal ini mesin ini adalah printer untuk mencetak, kemudian yang ketiga dari proses digital fabrication ini adalah produksi atau mencetaknya. Jadi dengan beberapa pilihan itu ya, ada prosesnya, ada aditif, subtraktif, dan seterusnya. Yang dia akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah ini contoh ya proses, ini ada modelnya, kemudian ini menggunakan pendekatan parametric design ya. Jadi parametric design adalah salah satu metode tadi dalam desain di mana ya bagaimana dia menghubungkan ya antara bentuk gitu ya, antara apa yang ingin dibuat gitu ya dengan bentuk dasar tertentu dalam hal ini gitu ya, dengan pertimbangan saja adanya apa namanya konsep-konsep tertentu dan notasi-notasi formal gitu ya yang bisa mengolahnya menjadi bentuk tersebut ya. Jadi ini kan temanya adalah dragonfly atau capung gitu ya. Nah, kita bisa lihat di yang kanan atas itu ya, dari bentuk grid itu dia bisa merubah menjadi sebuah pola bentuk tertentu ya. Dalam hal ini dia konsepnya adalah dragonfly. Nah, itu ada proses pembuatan modelingnya, kemudian setelah itu dianalisis ya. Jadi tidak hanya sebatas dalam hal ini peran komputasi tidak hanya terbatas tentang buat model, tapi juga ketika di situ ada material, material juga harus diuji kekuatan strukturnya, sehingga itu ada kode-kode dikodekan dengan warna biru, merah, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ketika sudah cukup secara struktural ya, sudah cukup aman ya, kemudian ya terus berikutnya adalah tadi dijadikan sebuah CAD model yang bisa dibaca oleh mesin, dalam hal ini potongan-potongan lihat di kanan atas ya, kemudian di situ pun juga terus juga dirubah detailkan juga sambungan-sambungannya sebelah mana saja dan seterusnya sampai dengan proses konstruksi yang ada di sebelah kanan bawah ini hasil jadinya. Kemudian ada beberapa teknik gitu ya, ada beberapa teknik dalam memanufakturingkan model tadi gitu ya. Yang pertama formatif. Formatif itu biasa yang pakai untuk pabrik-pabrik yang menyetak barang-barang tertentu. Ada subtractive manufacturing ya, yang ini biasanya untuk bentuk-bentuk yang lebih sederhana ya, atau yang custom biasanya juga seperti itu sama dengan aditif. Dan biasanya menggunakan printer CNC ya, atau computer numerical control. Yang terakhir ini adalah untuk aditif untuk bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya. Oke, ini lebih rincinya kalau subtracting misalnya ini gitu ya. Jadi dia potongan-potongan itu dibuat hal-hal tertentu, kemudian dengan pertimbangan teknik sambungannya biasanya dia menggunakan material berupa kayu atau logam gitu ya. Prosesnya seperti ini, jadi ada dari gambar arsitektural ya, kemudian atau kemudian parametrik, kemudian hasilnya di apakah kita
menjadi proses dicetak di CNC mesin tadi ya. Ada juga misalnya untuk jadi dari input tadi bisa menghasilkan sebuah gambar kerjanya, kemudian bisa dialihkan menjadi langsung untuk mencetak menjadi bagian-bagiannya. Yang ini juga hal yang lain adalah membuat fabrikasi misalnya tentang modul-modulnya gitu. Jadi misalnya ini bendanya misalnya panjangnya berapa, jumlahnya ukurannya seberapa ya, kemudian di dalam manufakturnya atau di dalam camp-nya dia bertugas untuk memotong-motongnya ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam fabrication CAD tersebut gitu ya. Ini adalah skema yang terjadi pada proyek Center Pompidou di Metz ya. Oke, ini contohnya. Jadi dia menggunakan kayu gitu ya, dengan menggunakan pendekatan desain generative form gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Gnosis dan Grasshopper. Jadi ini jalinan-jalinan modularnya ya, yang mereka simulasikan sebelumnya, kemudian mereka rangkai menjadi sebuah pavilion seperti itu. Ya, berikutnya yang lebih populer ini adalah yang sekarang sering dipakai kita adalah additive manufacturing. Jadi dia menggunakan material yang sifatnya itu bisa digunakan atau cair ya, entah itu berbahan plastik, entah itu dia berbahan bahkan mungkin logam juga bisa ya kalau itu dipanasi dengan suhu tertentu. Oke, nah kalau untuk ini prosesnya berbeda ya. Untuk yang aditif ini, jadi dia membuat file 3D, biasanya file 3D itu harus dikonversikan menjadi format STL. Ya. Kemudian baru bisa di printer, kemudian biasanya juga ada beberapa bagian yang mungkin hasilnya harus dibersihkan gitu ya. Jadi ini ada beberapa tipenya ya, ada yang model binder jetting gitu ya. Jadi dia disemprotkan pada material pokoknya gitu ya. Kemudian ada material cairannya sebagai pengikat yang lama-lama itu akan menjadi keras sehingga itu menjadi sebuah model 3-dimensional. Kemudian ada ini yang paling banyak dipakai ya. Jadi fuse deposition modeling. Bahannya bisa menjadikan nilon, resin, ya, polikarbonat yang paling banyak dipakai di kita ya untuk skala-skala yang kecil gitu ya. Nah kalau paste extrusion ini adalah untuk mempunyai kemampuan yang cukup luas gitu ya, baik dari sisi material maupun dari sisi skalanya ya. Dan metode ini memberikan peluang kita untuk mencoba mengeksplorasi material-material non yang selama ini kita gunakan sebagai material pokok untuk bangunan. Misalnya kita menggunakan lempung gitu ya, tanah gitu ya, atau kapur ya. Ini memberikan alternatif lain ya, karena perkembangan teknologi material ya, dalam hal ini juga ada peran-peran ilmu lain, ilmu misalnya kimia yang itu memberi sumbangan kepada arsitektur ya, alternatif material yang bisa kita gunakan untuk bangunan ya. Jadi prinsipnya dia ada tabung gitu ya, yang itu untuk menampung materialnya, kemudian material itu dikeluarkan, disemprotkan ya melalui nozzle ya, sesuai dengan bentuk yang kita rancang sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa jenis material alternatifnya, mulai dari garam ya, saya kira di Indonesia negara tropis cukup melimpah gitu ya. Kemudian bekas bekas potongan kayu ya. Artinya dengan tambahan zat tertentu gitu ya. Kemudian ada sisa kopi, teh gitu ya, dan wine juga. Kemudian terus karet bekas pun bisa diolah gitu ya, sebagai material. Kemudian bioplastik, dan juga ini di Arab Saudi contohnya itu yang kan menggunakan pasir ya. Nah, sana pasir melimpah, dengan pasir coba digunakan sebagai material untuk metode percetakan yang seperti ini gitu ya. Kemudian
Yang lain ya bisa menggunakan semen ya, ini bahan dasar pokok kita yang sudah jelas mungkin juga teruji kekuatannya, dan juga ini tanah liat ya. Jadi itu adalah beberapa alternatif pilihan material yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, bisa kembangkan gitu ya. Tentu saja melalui proses yang lebih lanjut, lebih dalam ya, supaya material itu juga selain aman ya, juga nyaman ya terhadap pengguna di dalamnya. Nah, ke depan tentu saja digital fabrication memberikan peluang gitu ya dalam hal ini. Selain dia bisa memproses, bisa lebih hemat waktu gitu ya, bisa juga dengan mengurangi sampah-sampah sisa bangunan gitu ya, dan juga mungkin juga hasilnya bisa lebih tepat sesuai dengan apa yang dirancang, karena prosesnya tidak melalui pihak setelah gambar itu jadi semuanya dilakukan secara full komputasi, mulai dari modeling sampai dengan proses pengalihan dia menjadi sebuah bahasa yang bisa dibaca mesin, kemudian proses pencetakan ya, dari skala yang paling kecil ya sampai saat ini untuk skala rumah sudah mampu, walaupun tidak sepenuhnya itu bisa dikerjakan oleh 3D printing ya. Jadi mungkin hanya sebatas sebuah masa bangunannya saja ya, peralatan lainnya, perangkat lainnya seperti mungkin pelistrikan dan lain-lain, saya kira itu adalah hal yang berbeda. Tapi setidaknya itu memberi peluang kita untuk melakukan eksplorasi bentuk yang lebih atau lebih lain ya, lebih luas ya, tidak hanya sebatas bentuk-bentuk yang selama ini kita jumpai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.